Halo, perkenalkan nama saya Elcer Rianti Linggar dengan NIM 2114201098. Saya dari kelas A3 Fakultas Keperawatan dan video kali ini melengkapi tugas mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan 1 dengan dosen pengampu Nurse Fania Tampilan, SKEP MKes. Dan berikut ini saya akan menjelaskan apa itu kebutuhan gizi. Kebutuhan gizi adalah jumlah zat gizi minimal yang dibutuhkan oleh setiap individu. Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, kebutuhan gizi setiap orang ditentukan oleh banyak faktor, yakni usia, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Kebutuhan gizi bersifat sangat spesifik untuk satu individu. Bahkan anak kembar pun bisa memiliki kebutuhan gizi yang berbeda jika keduanya memiliki tingkat aktivitas fisik, berat badan, dan tinggi badan yang berbeda. Angka kecukupan gizi atau AKG adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu untuk hidup sehat. Karakteristik tersebut juga sama dengan faktor yang menentukan kebutuhan gizi, yaitu berat badan, tinggi badan, usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis. Hanya saja, AKG merupakan kecukupan rata-rata gizi sehari bagi hampir semua orang sehat di suatu negara. Itu artinya AKG digunakan sebagai patokan zat gizi rata-rata yang diperlukan oleh suatu kelompok orang. Patokan ini tidak menggambarkan berapa kebutuhan gizi satu individu tertentu saja. Contohnya, pada AKG tercantum bahwa kebutuhan protein pria berusia 19-29 tahun yaitu 63 gram. Ini berarti rata-rata pria dengan usia tersebut membutuhkan asupan protein sebanyak 63 gram dalam satu hari. Namun, jika Anda menghitung kebutuhan protein berdasarkan rumus, hasilnya mungkin berbeda. Sekalipun Anda merupakan seorang pria berusia 19-29 tahun, kebutuhan protein Anda bisa lebih atau kurang. Setelah mengetahui beberapa besar kebutuhan kalori harian Anda, lanjutkan dengan menghitung kebutuhan gizi makro dan mikro. Yang pertama, kebutuhan gizi makro. Jenis zat gizi makro yang perlu Anda hitung kebutuhannya yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Setiap zat gizi makro mempunyai persentase tertentu dari total kebutuhan kalori Anda. Yang kedua, kebutuhan gizi mikro. Zat gizi mikro yaitu zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit. Kelompok ini terdiri dari berbagai macam vitamin dan mineral. Contoh zat gizi mikro antara lain yaitu kalsium, natrium, zat besi, kalium, yodium, vitamin, magnesium, dan fosfor. Berikut beberapa tips umum yang bisa Anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan gizi. Yang pertama, menyantap makanan yang beraneka ragam. Kedua, memilih makanan alami, bukan hasil pemrosesan. Yang ketiga, menyeimbangkan jumlah kalori yang masuk dan keluar. Yang keempat, makan lebih banyak sayur dan buah-buahan. Yang kelima, mengonsumsi beragam sumber protein. Yang keenam, minum setidaknya 2,5 liter air setiap hari. Yang keenam, membatasi konsumsi makanan tinggi garam atau lemak seperti junk food. Anda baru lulus SMA atau SMK? Masih bingung mau mencari tempat kuliah yang terjangkau dan fasilitas yang memadai, namun dengan tenaga pendidik yang profesional? Nah, di saat ini saya akan mempromosikan kampus saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia yang biasa kita kenal dengan UNBI Manado. Kampus kita mempunyai 6 program studi. Yang pertama, Fakultas Keperawatan. Yang kedua, Fakultas Pertanian. Yang ketiga, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Yang keempat, Fakultas Hukum. Yang kelima, Fakultas Teknik. Dan yang keenam, Fakultas Sastra. Jika Anda masih bingung mencari tempat kuliah, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sekian dan terima kasih.